Ya sejak itu ya saya awalnya sih nggak begitu percaya Islam ya, antara ya 50-50 lah. Setelah itu saya cari tahu, banyak pertanyaan yang ada di pikiran saya cari tahu di YouTube. Akhirnya saya nemu ini YouTube Ngaji Cerdas gitu. Nah di situ saya jadi pikirannya terbuka, terus logikanya jalan, terus oh iya ternyata Islam tuh termasuk masuk akal juga gitu, pakai logika. Jadi selama ini saya salah gitu, didoktrin sama gereja, terus baru menyadari oh iya kenapa saya menyembah manusia gitu kan. Ya jadi selama ini saya sadar bahwa menyembah Tuhan yang salah. Perkenalkan, nama saya Maria Saraswati Mulyani. Saya jadi mualaf tanggal 15 November tahun 2022 di Jawa Timur, daerah Mojosari. Saya dulu Kristen Katolik. Aktif banget. Iya, aktif. Masya Allah. Ikut ini pelayanan sekolah minggu, anak-anak, penerima tamu, kayak kolektor, terus ikut kursus kitab suci, 2 paket. Iya. Enggak, dulu hanya panitia evangelis pribadi itu yang CAP, sama panitia BLK pernah dulu. Tapi saya nggak bisa sebutin nama gerejanya. Oh iya ya, dari gereja paroki mana nggak usah disebutin ya. Tapi Kak Maria intinya dulu pernah menjadi pelayanan Katolik aktif. Ya, dan pelayanan juga ya. Termasuk aktif. Iya ya. Kegiatan saya ya berdagang, bikin kue. Oh, kue apa tuh Kak Kue Maria? basah, kayak onde-onde, Ya. kue dadar gulung, kue sosis Solo, arem-arem. Samping itu ya saya kerja sebagai perawat non medis, ya kayak caregiver itu khusus jompo lansia. Dulu sih nggak sempat berpikir untuk masuk Islam, jadi berkat doa dari ibu kandung saya gitu, dia katanya sering sholat tahajud untuk doain saya gitu. Terus ya sejak itu ya saya awalnya sih nggak begitu percaya Islam ya, antara ya 50-50 lah gitu. Sempat ada keraguan, tapi setelah itu saya cari tahu, banyak pertanyaan yang ada di pikiran saya cari tahu di YouTube. Akhirnya saya nemu ini YouTube Ngaji Cerdas gitu. Nah di situ saya jadi pikirannya terbuka, terus logikanya jalan, terus oh iya ternyata Islam tuh termasuk masuk akal juga gitu, pakai logika. Jadi selama ini saya salah gitu, didoktrin sama gereja, terus baru menyadari oh iya kenapa saya menyembah manusia gitu kan. Yang sesungguhnya itu kan dia Nabi Isa, bukan Tuhan gitu. Terus selain itu ya saya cari tahu juga di YouTube tentang ilmu Islam, apa aja saya ingin tahu, pelajarin. Terus setelah itu saya ketemu ini sholawatan. Terus setelah dengar sholawatan Tibil Kulub itu, terus saya jadi ya keluar air mata lah, nangis gitu, tersentuh gitu. Jadi kayaknya saya tuh merasa disembuhkan luar dalam gitu, secara rohani, jasmani. Jadi berkat sholawatan itu, jadi saya semakin rajin sholat. Tadinya tuh masuk Islam nggak sholat selama 3 bulan tuh nggak sholat saya. Iya, terus nggak jalanin puasa juga karena kan masih ada kegalauan di hati. Tapi setelah dengar sholawatan itu tuh saya tersentuh, jadi semakin terpanggil ingin sholat gitu. Bukan mualaf, memang keluarga Muslim, tapi saya tuh jadi Katolik karena diangkat sama orang tua angkat dari keluarga Katolik dari mulai bayi gitu. Gitu. Jadi dulu saya juga sekolahnya Katolik, SD-nya. Tapi semenjak masuk Islam saya tuh merasakan perbedaannya juga gitu, setelah saya jalanin sholat, terus
ibadahnya tuh berbeda dengan agama saya yang dulu. Kalau Islam tuh semuanya serba bersih, suci, harus cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Jadi perempuannya juga terjaga gitu, terlindungi kayaknya. Masya Allah. Kalau Hijab masuk ya? masjid, kalau masuk masjid tuh kayaknya lebih fokus, konsentrasi. Jadi dibatasin kan perempuan laki kalau ke masjid. Kita kalau masuk masjid harus lepas sendal, harus bersih. Kalau kita dulu ke gereja kan sepatu sendal boleh masuk. Bebas ya. Iya, pakaian bebas, apa aja. pakaiannya nggak menutup aurat. Terus semakin saya memakai jilbab, kerudung tuh saya merasa terlindungi dan orang tuh pada memberikan penghormatan, menundukkan kepala ke saya. Saya juga heran kenapa orang-orang pada ini semua ya ke saya gitu. Orang tua angkat yang Katolik, tapi ibu saya mengizinkan, mengikhlaskan saya mualaf gitu, malah selalu mengingatkan saya udah sholat subuh belum gitu. Ibu angkat? Iya. Masya Allah, ya Allah, luar biasa Terus sekali ya. kamu harus pakai jilbab sekarang karena udah Islam, kalau enggak nanti kamu diketawain orang gitu katanya. Iya, menutup aurat memang saya juga merasa terlindungi sih, maksudnya ada perbedaan gitu. Kalau yang dulu saya nggak menutup aurat, sekarang menutup aurat, jadi ada perbedaan, merasakan terlindungi kalau pergi kemana-mana sendiri gitu, nyaman. Orang tua angkat yang Katolik, tapi ibu saya mengizinkan, mengikhlaskan saya mualaf gitu, malah selalu mengingatkan saya udah sholat subuh belum gitu. Ibu angkat? Iya. Masya Allah. Tuh bulan Ramadan kemarin 2023 saya puasa, sholat, tapi yang 2022-nya itu saya enggak, karena waktu itu sempat agak masih bimbang, 50-50 gitu, masih mencari tahu tentang Islam. Makin ada keinginan sholat berjamaah di masjid. Terus kalau ada azan, kepengen ibadah, sholat, mendekatkan diri ke Allah. Masya Allah. Dan saya juga jadi mualaf, jadi semakin peka sama orang gitu. Misalkan ada sesuatu hal yang terjadi apa-apa gitu sama ibu angkat saya berasa dari jarak jauh tuh bisa, terus tiba-tiba saya bisa mengetahui tentang keadaan tetangga saya yang lama tuh, kondisinya lagi nggak baik gitu, saya tahu gitu. Dikasih lebih peka di secara hati tuh, lebih mengerti orang gitu kayaknya. Ada dulu sempat bertanya-tanya kenapa ya perempuan Islam pakaiannya seperti itu, hitam-hitam, harus pakai cadar. Seperti ya dulu kan didoktrin sama gereja karena seperti teroris gitu kan. Dulu sempat berpikir begitu. Saya nggak ngerti apa maksudnya pakai jilbab, kerudung gitu kan. Tapi sekarang udah ngerti karena itu mencerminkan identitas kita sebagai seorang perempuan muslimah, dan kita terlindungi dan orang akan lebih menghormati kita kalau kita pakai jilbab menutup aurat. Iya. Dulu saya juga salah jalan juga, maksudnya makan daging babi pernah. Tapi sekarang ya udah tobat lah. Udah nggak mau. Teman saya itu, teman rasa saudara ada tuh, sempat bertanya-tanya, kenapa kamu jadi mualaf muslim, sudah menjual Tuhan, kata dia gitu. Itu yang non muslim tuh yang? Iya, yang Kristen, teman saya. Kamu menikah dengan orang muslim, Bu? Tapi saya hanya bilang no komen gitu, padahal bukan itu alasannya, bukan karena menikah. Kalau lingkungan rumah baik-baik saja dan mendukung. Waktu itu saya sempat diajak ikut pengajian rutin tuh tiap hari Rabu.
belajar Iqra. Ya baru sebatas itu, baca Al-Fatihah, ngaji itu aja baru bisa. Ya. Alhamdulillah, lingkungan sholat wajib. Mendukung ya Kak? Iya, mendukung sekali. Cuman waktu itu saya kan pernah kerja di Blok B05 itu, merawat lansia, keluarga Cina Katolik. Itu termasuk aktif juga. Ya banyak kendalanya, saya sampai dibilang, kamu gila kerudung ya. Saya cuma, ya saya lagi nyaman aja suka pakai kerudung gitu. Itu kendalanya di situ waktu sama bos saya yang lama di B05. Untuk apa, memakai kerudung agak sulit di sana. Itu pernah saya nggak sholat selama 3 bulan tuh, barang saya hilang semua. kayak orang gimana ya? Ya kayak orang bingung, terus tiba-tiba barang hilang semua. Mungkin saya ditegur kali sama Allah, suruh sholat. Itu terus ya itu tadi bos saya bilang, saya dibilang gila kerudung. Oh iya. Tapi saya jawab iya, emang saya lagi suka kerudung. Gitu aja. Sambil saya ketawa-ketawa guyon. Itu aja. Gitu. Ada rasa damai, terus kalau sholat tuh pasti ada jawaban ketemu. Apalagi waktu saya sholat tahajud kan minta petunjuk, mencari bos yang saya bisa sholat, bisa ibadah yang istilahnya suci, nggak terlalu memusingkan soal pakaian. Ternyata saya dapat bos ini muslim. Di Blok G11, keluarga muslim. Dibangunkan gitu aja tengah malam jam 2, jam 3. Pas sholat tuh saya waktu ruku sujud ya terharu, nangis gitu. Ya gitu deh. Ya curhat sama Allah lah. Ya mintain pada Allah ya. Islam itu mengajarkan hal yang baik ya. Jangan merasa tertutup untuk mempelajari mengenai ilmu Islam. Jadi kita harus terbuka pikirannya, terus main pakai logika dan akal gitu. Iya, dan supaya nggak terlalu berpandangan negatif gitu. Sebenarnya Islam itu bagus buat kaum perempuannya. Iya, kalau menurut saya. Sebelumnya waktu jadi Islam, gerakan sholat saya masih belum beraturan, masih salah. Ya tapi tetap saya tetap sholat, jalanin, terus minta petunjuk juga sama Allah, hidayah. Ya akhirnya ada seorang ibu-ibu di masjid ngasih tahu saya, kakinya harus nutup aurat pakai kaos kaki gitu, atau pakai mukenanya yang lebih panjang gitu. Terus di sini dagunya juga harus rapat, terus di sini jangan kelihatan rambut. Awalnya kan saya nggak ngerti gitu, ya itu. Tapi sesudah benar-benar saya jalanin sholat 5 waktu, ya Allah kasih saya ini hadiah sajadah dari orang yang pergi umroh. Mas saya kepengen sekali punya sajadah yang bagus, ya terkabul. Itu doa saya kok bisa langsung terkabul cepet gitu, saya heran. Iya, mau minta cari kerjaan yang bos muslim, dapat. Minta sajadah mukena yang lebih bagus, lebih baik, dikasih sama Allah. Gitu. Pasti Kak Maria setiap kali berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Iya. Minta apa langsung Allah kabulkan. Berarti doa Kak Maria nih mustajab banget ya. Masya Allah.
Ada lagi nggak Kak Maria yang ingin disampaikan kisah-kisahnya lagi? Itu saja. Itu saja ya. Oh ya. Ya karena ilmu tauhidnya itu ketuhanan. Ya tiada Tuhan selain Allah, terus Al-Ikhlas ya. Allah tidak diperanakan dan tidak beranak. Ya jadi selama ini saya sadar bahwa menyembah Tuhan yang salah. Terus yang benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, itu yang buat saya sadar. Terus yang kedua, saya jadi merasa terlindungi dan memakai jilbab. Kaum pria tuh nggak ada yang berani menggoda. Naik kendaraan umum, naik kereta api, itu kaum prianya pada menghindar pergi jauh. Mereka ngumpul di depan, saya jalan, saya ke pasar, ke bank gitu. Mereka justru menghindar jauh gitu. Setelah saya pakai kerudung yang benar-benar menutup depan belakang sampai bawah, iya. Terus saya merasa aman gitu, nggak ada yang berani ganggu. Iya, setelah pakai jilbab. Itu kan saya ikut pertemuan online dari Yayasan Irena Center, ada Bu Ustazahnya, Umi Irena itu Handono, ya, Masya Allah. Sama Ustazah Sari. Saya dikasih Al-Quran, kasih baju yang jilbab yang syari itu, yang lebar, semuanya pakaiannya dikasih. Ya. Berarti Kak Maria sempat ikut ya sama Ustazah Sari. Umi Irena Handono ya, iya, Umi Irena. Sama Ustazah Sarif ya. Doakan saya semoga tetap istiqomah. Amin. Itu aja. Oh ya, baik Kak Maria. Terima kasih untuk seluruh tim Ngaji Cerdas yang telah mendukung saya untuk bersaksi mengenai kisah perjalanan mualaf saya. Untuk teman-teman semua dan keluarga, saya juga mengucapkan terima kasih.